Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Akang Raja. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep kecepatan dan percepatan pada grafik S, yaitu posisi meter terhadap T sekon. T itu waktu ya. Oke. Jadi di sini ceritanya itu ada sebuah mobil yang berjalan dan inilah grafiknya. Kita disuruh tentukan kecepatan positifnya di T berapa aja, kecepatan negatifnya di T berapa aja, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita masuk ke konsep kecepatan dulu ya, di grafik posisi terhadap waktu. Oke. Di grafik posisi terhadap waktu, kalau grafiknya dari kiri ke kanan dia itu mudun atau turun ya, mudun itu bahasa Sunda, turun, maka nilainya itu adalah negatif. Karena kecepatan itu memiliki arah ya, yaitu positif dan negatif. Berarti dia kalau dari kiri ke bawah dia itu nurun, berarti dia nilai kecepatannya negatif. Nggak percaya? Ayo kita buktikan. Misalkan di sini tuh ini ya 6, titik di sini titik sumbu sumbu X. Oke. Ini misalkan 6 ya sumbu Y-nya, dan di sini misalkan 4. Terus misalkan di sini tuh 3 dan di sini 0. Oke, di sini tuh titiknya berarti berapa? 3,4 dong ya, 3,4. Kalau di sini berarti titiknya berapa? Titik di sini nih. Kan di sini tadi ini ya 3,4. Kalau di sini berarti 0, berarti X-nya di sini ya, X-nya itu 0 dan Y-nya itu 6, berarti 0,6. Oke, kita buktikan. Nah, kalau garis miring itu rumusnya apa sih garis miring? Garis miring itu rumusnya, kalau turunannya ini ya, turunan dy terhadap x. Nah, kalau rumus biasa si gradien ini biasanya kalau diketahui dua titik ya. Nah, ini dua titik kan diketahui, berarti y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Oke. Di sini x2 dan y2, di sini X1 dan Y1. Oke, kita masukin aja ya langsung. Berarti Y-nya berapa? 4 nih ya. 4 dikurangi 6 per X-nya 3 dikurangi 0. Berarti berapa? Min 2 per 3. Nah, benar kan apa yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa grafik turun itu dia nilainya negatif ya. Itu kalau kecepatan ya. Grafik kecepatan di grafik posisi terhadap waktu. Nah, sebaliknya, kalau misalkan dia grafiknya itu ini ya, nanjak, artinya kecepatannya itu bernilai positif. Masih nggak percaya? Oke, kita buktikan. Misalkan di sini itu di sini 4 ya. 4, Y-nya 4, dan di sini itu 3, kita misalkan lagi 3, berarti di sini titiknya 3,4, dan di sini itu misalkan 6 lagi ya. Berarti misalkan di sini itu 5 lah ya. Berarti di sini 5,6 ya. Oke. Di sini ada titik 3,4 dan 5,6. Oke, kita tentukan gradiennya. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Oke, masukin. Y2-nya 6, Y1-nya 4, X2-nya 5, X1-nya 3. Nilainya adalah 6 kurangi 4, 2, 5 kurang 3, 2. Berarti 2 per 2, 1 ya. Berarti nilainya positif. Oke, terbukti kan kalau dia grafiknya naik, berarti si kecepatannya itu bernilai positif. Oke. Ingat-ingat ya, kalau kecepatan di grafik posisi terhadap waktu adalah sama dengan nilai gradien ya. Oke, rumusnya jadi V itu sama dengan dy per dx ya. Oke. Ini ya, dy per dx atau y2 kurangi y1 per x2 dikurangi x1 ya. Oke. Sudah paham kan? Oke, sekarang kita hapus.
Aduh, sorry. Nah, oke, kita kembali ke topik ya. Nah, berarti yang positif di mana aja dong? Tadi udah ketebakan ya. Berarti yang positif itu di mana aja nih yang positif? Yang grafiknya nanjak ya. Berarti apa aja? T3, T4, terus apa lagi? T6, T7 ya. Nih yang grafiknya nanjak. Terus V negatif apa? Yang grafiknya turun ya, atau mudun bahasa Sunda nama. Oke, berarti T0 dan T1 ya, udah itu aja. Nah, sekarang kalau kecepatannya 0 gimana? Kalau kecepatannya 0 berarti dia itu tidak naik dan tidak mudun atau turun. Berarti ini ada dua ya. Ada ini ya, T2. Kemudian ada ini T5 ya. Soalnya T2 sama T5 dia diam aja gitu, konstan. Berarti dia kecepatannya 0. Oke, tadi kan sudah ya kecepatan. Nah, sekarang kita bahas percepatannya. Kita membahas percepatan di grafik grafik posisi terhadap waktu ya. Dengan ini merupakan kecepatannya nih. Oke, kita lihat ya. Dari grafik sini ke sini, itu kan kecepatannya ini ya, negatif ya, atau berkurang gitu kecepatannya. Nah, si kecepatannya ini berkurang dari sini ke sini itu secara konstan. Begitu pula dari sini ke sini ya, dia itu naik secara konstan. Begitu pula dari sini ke sini secara konstan dan naik juga secara konstan. Apa artinya V konstan? V konstan itu atau kecepatannya kecepatannya konstan itu berarti nilai percepatannya itu sama dengan 0. Kenapa percepatannya 0? Nah, kita tahu kan rumus kecepatan itu gini kan. V sama dengan V0 ditambah percepatan dikali waktu. Nah, kalau percepatannya 0, berarti V0 tambah 0 kali T. Nah, sama kan? Berarti konstan kan? Jadi percepatannya itu sama dengan percepatan awal. Kenapa? Soalnya si A-nya itu sama dengan 0. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Berarti percepatannya 0 tuh di titik mana aja? Di titik T0, T1, T3, T5, dan T7 ya. Kenapa? Soalnya V-nya konstan. Konstan berkurang dan konstan naik gitu ya. Nah, sekarang kalau percepatannya negatif, di manakah yang mana percepatan negatif? Yaitu T4. Kenapa si T4 ini percepatannya negatif? Karena dia yang awalnya kecepatannya itu naik, tiba-tiba diperlambat gitu ya, jadi datar gitu. Berarti dia percepatannya itu negatif gitu ya. Soalnya dari yang tiba-tiba naik, terus tiba-tiba dia melambat gitu. Oke, ngerti ya? Terus yang percepatannya positif yang mana? Yang percepatannya positif itu adalah yang T2 dan T6. Mengapa? Karena dia dari yang grafiknya awalnya turun, dia naik gitu tiba-tiba. Nah, proses naiknya inilah dibutuhkan percepatan. Dan percepatannya itu positif, bernilai positif. Sama yang ini juga. Grafiknya yang awalnya landai tiba-tiba naik. Ya, berarti itu percepatannya positif. Kan kalau yang negatif mah dari yang awalnya naik tiba-tiba mendatar gitu. Berarti dia percepatannya negatif. Sedangkan kalau yang percepatannya 0 tadi, dia itu si kecepatannya itu konstan gitu loh. Oke. Segitu ya. Semoga kalian paham apa yang saya terangkan. Dan jika kalian paham, jangan lupa untuk share ke siapapun. Dan jangan pelit, jangan pedit kalau ada yang nanya. Oke.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.